Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dadi Edwardus, Sarjana Sosial, NIP 1972 0818 2008 011017. Pangkat golongan 3B, penata muda. Instansi Satuan Polisi Pamung Praja Kota Pontianak, mulai berdinas dari tahun 2002 sampai dengan sekarang. Jabatan sebagai Danru di bidang operasional Satuan Polisi Pamung Praja Kota Pontianak. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Tegas ya, tegas atas pelanggaran yang abang lakukan. Ada sanksinya ini, berupa pelanggar ini dikenakan biaya paksaan dan tindakan pidana ringan ya bang. Jadi tolong abang lihat dan pakai yang tiga ini bang ya. Nah ini jadi apa namanya, perhatian abang supaya abang bisa tahu tentang sepeda enak Perda nomor 19 tahun 2001 ya bang. Nah, oke ya, saya dapat tolong abang baca ya. Ya abang tolong ya bang ya. Oke, ya thank you. Selamat siang, saya pesan kepada Bapak Ibu. Ini saya dari Satuan Polisi Pamung Praja Kota Pontianak. Saya bidang operasional. Oh, Bapak Ibu sudah menyalakan aturan daripada Perda Kota Pontianak itu Perda nomor 11 tahun 2001, di mana Perda itu adalah melarang meletakkan barang, rajang, meninggalkan gerobak, mendirikan bangunan, kios dan sejenisnya di atas pasir dan paton. Dilarang Perda. Pelanggaran pasal bisa dikenakan biaya paksaan dan tindak pidananya. Jadi oleh karena itu, dengan adanya Perda ini, saya mohon kepada Bapak Ibu supaya bisa nanti jangan sampai berdagang di tempat yang dilarang ya, karena ini fasilitas umum dan sebenarnya ya. Jadi kalau kita cari tempat lain supaya Bapak Ibu bisa aman berdagang. Jadi kira-kira saya mau tanya kepada Bapak Ibu, sudah berapa lama saya itu? Berapa tahun sudah Ibu? Nah, kalau Bapak? Jadi nanti kalau bisa ya tadi kunci aman. Kalau kami caranya bisa, Bapak Ibu mau? Nah, nanti ya bisa cari fungsi ya. Kita minta kepada Bapak Ibu supaya bisa menekan dulu pernyataan ini, karena bukan kita dalam sini. Kita pelan-pelan Bapak, silakan Pak. Silakan Bapak. Oke, demikian ya konten saya petugas dari Satpol Kota. Ya, saya enak Bapak, saya pemirsa enak juga petugas saya. Sekian, terima kasih. Halo Pak, selamat pagi. Pagi, masuk. Ini Pak. Duduk ya. Jadi Pak, saya mau melaporkan bahwa tadi saya membawa teman-teman patroli di sekitar Jalan Raya ini. Kebetulan yang dipercaya sebagai danurnya saya. Jadi saya telah menemukan seorang bapak yang telah mendirikan lapak di Jalan Raya ini. Sedangkan di situ memang sesuai dengan 19 tahun 2021
bahwa dilarang berjualan di atas trotoar, fasilitas umum dan pasos. Nah, jadi untuk selanjutnya saya mohon arahan dari Bapak Kasih. Terima kasih. Untuk ini Bapak siapa nih? Pak Johan berjualan di trotoar ya? Jenis jualannya apa tuh Pak Johan? Gerobak dorong, Pak. Oh, ya. Tahu nggak bahwa peraturan daerah Kota Pontianak melarang ada kegiatan untuk berjualan di situ? Nah, ini sudah berapa kali Pak Jadi melakukan pelanggaran? Kalau hal ini saya lihat sudah 2 kali, Pak. Kali ya. Ya, itu peringatan yang kedua untuk Pak Johan ini. Mungkin sekarang Pak Johan bikinkan pernyataan dulu. Apabila kena peringatan 3 kali, Pak Johan akan ditindak dipiring sesuai peraturan daerah Kota Pontianak. Ya. Siapa? Tolong Pak Nadi bikinkan pernyataan Pak Johan ini bahwa dia tidak akan berjualan di Siapa? silakan. Baik, Pak, terima kasih ya atas arahan Bapak, akan saya tindak lanjuti. Ya, Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Ini kami dari Satuan Polisi Pamung Praja Kota Pontianak kedatangan saya kemari. Perkenalkan dulu, nama saya Pak Dadi Ahmadus. Saya bertugas di Satuan Polisi Kota Pontianak di bidang operasional, Pak. Jadi kedatangan saya kemari, saya ingin menanyakan kepada Bapak ruang lingkup wilayah kelurahan Bapak ini. Ini kelurahan apa nih, Pak? Kelurahan Sungai Dewi Dalam. Kelurahan Sungai Dewi Dalam ini. Di daerah-daerah mana saja yang rawan yang akan bertumbuh kembang PKL itu mestinya harus nantinya kita harus antisipasi, Pak, sebelum mereka mendirikan bangunan di situ. Nah, itu harus kita antisipasi. Kalau kita tidak antisipasi, ya otomatis mereka ya seenaknya saja untuk mendirikan bangunan di situ. Mereka gerobak mereka. Jadi jauh hari ya, kita harus antisipasi dulu. Karena saya lihat memang di daerah kelurahan Bapak ini yang sudah banyak, saya lihat banyak pendiri kios, gerobak segala macam, tenda itu sudah banyak. Nah, jadi daerah yang belum itu yang harus kita antisipasi. Oleh karena itu saya datang kemari menghadap Bapak Kasih, daerah mana yang harus kita jaga, yang harus kita antisipasi supaya PKL itu tidak mendirikan bangunan di situ. Oleh karena itu kedatangan saya minta keterangan kepada Bapak Kasih. Baik, Pak, untuk di wilayah Sungai Dewi Dalam kebetulan untuk rawan PKL-nya itu sepanjang jalan Haji Rais Rahmat di depan sungai. Karena pun sekarang kan udah dibangun trotoar baru tuh oleh Pak Wali, itu membangun trotoar pemerintah supaya tidak ada lagi PKL. Baik. Namun nyatanya masih banyak PKL yang mendirikan bangunannya atau berjualan di atas trotoar yang di depan sungai itu. Nah, itulah yang sangat rawan. Yang pertama di situ. Kemudian yang kedua itu di depan Pasar Dahlia. Di lingkungan Pasar Dahlia itu masih ada PKL yang dia berjualan, tapi selesai jualan itu dibiarkannya, tidak ditertibkan lagi. Baik. Kemudian yang satu lagi di depan Pasar Ibu di Gang Era Baru, di depan Gang Era Baru. Nah, itu juga masih banyak PKL yang masih berjualan di situ, yang membuat lalu lintas di depan jalan itu jadi agak macet. Itu banyak. Tapi nanti harus seperti itu, secepatnya nanti dari pihak Bapak ya kelurahan untuk mengantisipasi itu, Pak. Nah, nanti ya saran saya Bapak nanti bisa ke lokasi membawa stiker tentang perda dilarang membangun di atas trotoar, di atas parit dan fasilitas umum pasos. Nah, ini nanti ada stikernya, Pak. Ini sesuai dengan perda Kota Pontianak, Perda nomor 19 tahun 2001
di mana di situ dilarang membangun di tempat-tempat trotoar, fasilitas umum tanpa sos, supaya tidak mengganggu ketertiban umum. Nanti Bapak bisa ini di detail nanti ya di sana, supaya mereka bisa membacanya bahwa di sini adalah daerah terlarang untuk mendirikan bangunan dan segala macam apa namanya tentang berjualan. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Akan segera kami tindak lanjuti untuk supaya juga para PKL itu sadar akan adanya peraturan daerah ini, mereka bisa tertib dalam bersosialisasi pada masyarakat, karena banyak juga PKL itu yang istilahnya mengganggu lalu lintas jalan di sekitar. Iya Pak, betul ya Pak. Ya, Pak. Baik, Pak, terima kasih Pak ya. Ini saja tujuan saya tadi minta keterangan dari Bapak. Oke, terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih. Kepada Bapak Kasih Linmas dan kepada rekan-rekan anggota Satuan Polisi Pamung Praja yang saya banggakan. Selamat siang untuk kita semua. Baik, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang program kerja kita di Satuan Polisi Pamung Praja Kota Pontianak, yaitu tentang program kerja yaitu CIP. Yang mana CIP ini adalah Sega kumuh di pagi hari. Tujuannya itu adalah kalau kita berpatroli di subuh hari jam 5 sampai dengan jam 8 itu ya kita akan menghindari gesekan-gesekan dengan pedagang kaki lima. Terus juga kita menghindari kemacetan lalu lintas, karena di pagi hari itu kalau kita turun jam 7 itu ya otomatis lalu lintas sudah macet. Ya, oleh karena itu program kerja CIP ini memang harus kita lakukan, kita laksanakan supaya kita menghindar segala kemungkinan yang bisa terjadi di pagi hari. Pelaksanaan ketertiban atau penertiban CIP ini, yang pertama yang harus kita siapkan adalah surat perintah tugas dari Kasat atau Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Pontianak. Yang kedua, ya sebelum kita turun, kita melakukan APP atau apel persiapan dan pengecekan personil Satuan Polisi Pamung Praja bersama TNI dan Polri, dan juga dari pihak kecamatan, kelurahan, dan instansi terkait. Yang ketiga, pengecekan mobil, patroli, truk, dan pick up, pengangkut serta perlengkapan pendukung lainnya. Pendukung lainnya ini seperti ya alat-alat yang akan kita gunakan untuk melakukan operasi atau penertiban itu, yaitu segala linggis, diperlukan linggis, palu, dan sebagainya untuk kita melakukan pembongkaran terhadap gubuk-gubuk atau lapak PKL. Yang keempat, kita penyisiran di sepanjang lokasi penertiban. Nah, di sepanjang lokasi ini ya tentu kita akan jauh hari kita sudah menentukannya. Seperti ya nanti kita misalkan hari ini kita akan menertibkan di jalan mana. Nah ini maksudnya kita menentukan target operasi lokasinya ini. Misalkan kita pada hari ini kita akan melakukan penertiban di Jalan Komyo Sudarso, Kecamatan Pontianak Barat, di mana di situ banyak terdapat rak-rak PKL, gubuk PKL atau gerobak PKL dan sebagainya, spanduk, banner, baliho. Nah, karena di situ dia mendirikannya itu di atas trotoar,
di atas pasum, ya tentu akan kita tertibkan karena mereka sudah melanggar. Yaitu Perda nomor 19 tahun 2021, yaitu bab 4 pasal 19, di mana di situ dikatakan setiap orang dilarang untuk membangun, mendirikan lapak-lapak dan sebagainya di atas trotoar, di atas parit dan fasilitas umum. Yang kelima, hasil temuan yang melanggar langsung ketertiban dan diamankan untuk dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamung Praja Kota Pontianak. Terus berikutnya, setelah kita melakukan penertiban ini, ya mungkin ya dari pihak PKI merasa keberatan dan mereka ingin mengambil barang-barangnya yang telah kita tertibkan tadi, ya, yang sudah kita angkut ke kantor. Mungkin mereka ya mau mengambilnya, merasa keberatan bahwa barangnya itu mau diambil mereka lagi, maka syarat pengambilannya itu harus mengisi berita acara atau BAP yang diklarifikasi oleh penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS Satuan Polisi Pamung Praja. Yang kedua, mengikuti sidang tindak pidana ringan yaitu tipiring yang telah dijadwalkan oleh Satuan Polisi Pamung Praja Kota Pontianak di Pengadilan Negeri Kota Pontianak. Yang ketiga, menunjukkan hasil persidangan dalam bentuk bukti pembayaran atau bukti bebas kurungan, bebas syarat dari Pengadilan Tinggi Negeri Kota Pontianak. Yang keempat, mengisi berita acara barang di kantor Satuan Polisi Pamung Praja Kota Pontianak. Yang kelima, barang dapat diambil oleh pemilik atau yang diwakili. Untuk berikutnya mengenai program CIP ini, manfaatnya ya tadi sudah saya jelaskan. Manfaatnya itu yaitu satu, terciptanya kondisi yang tertib dan indah di wilayah Kota Pontianak. Terima kasih atas kesempatan dan saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang hadir pada saat ini. Sebelum saya mulai, saya ucapkan selamat siang untuk kita semua. Dalam kesempatan ini saya akan mengevaluasi atau membahas mengenai kinerja kita selama ini dalam kurun ya waktunya ini akan menjadi 1 tahun ya. Jadi bagaimana tentang kegiatan kita di lapangan ini melalui patroli yang telah kita laksanakan rutinitas setiap tugas tupoksi kita dan di luar jam kerja juga, maksud saya itu di luar jam dinas ya, seperti Sabtu Minggu kita juga melakukan hal yang sama yaitu patroli untuk mengatasi ya, ketertiban umum dan keamanan ketentraman masyarakat. Nah, jadi kalau menurut saya bahwa apapun yang sudah kita lakukan ini, saya melihat capaian-capaian itu masih belum memenuhi target, masih belum memenuhi target sesuai dengan harapan kita bersama. Karena kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena kita difokuskan untuk berpatroli di lampu merah aja, ya selama ini. Jadi kita monitor di lampu merah aja. Nah, sedangkan di terhadap pedagang kaki lima kita kurang untuk monitor atau menertibkan atau berpatroli untuk menuju ke arah-arah yang terdapat banyaknya PKL yang bertumbuh sekarang ini di Kota Pontianak. Kenyataan di lapangan sekarang saya melihat ya banyak pedagang kaki lima yang membuat lapak, gerobak ya dan segala macam di atas trotoar seperti daerah Kecamatan Pontianak Barat saya lihat di Jeruju. Nah, oleh karena itu ya saya mengatakan bahwa kita masih belum
ada capaian-capaian sesuai dengan harapan kita. Maka dari itu, ya untuk selanjutnya nanti saya minta kepada rekan-rekan semua, mari kita bersama-sama untuk mengoptimalkan tugas kita berpatroli untuk mencegah supaya pedagang kaki lima ini bisa kita tertibkan. Kita harus fokus monitor menertibkan pedagang kaki lima, ya, supaya ya jauh hari kita bisa mengantisipasi, bisa memberikan keindahan, tidak ada kekumuhan di kota Pontianak yang kita cintai bersama ini. Namun tidak mengurangi kita melaksanakan tugas itu tetap pada tupoksi kita. Tetap kita mengedepankan persuasif, pendekatan dan kekeluargaan untuk menghindari hal-hal yang tidak ingin kita harapkan, istilahnya terjadi gesekan-gesekan atau benturan dengan pihak PKL. Karena bagaimanapun mereka itu adalah masyarakat kita juga yang sangat kita cintai juga mereka, ya. Jadi kita selalu mengedepankan ya kekeluargaan dan pendekatan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk evaluasi kinerja kita ini. Atas perhatian kita semua, rekan-rekan, Bapak Kasih Linmas, saya ucapkan terima kasih.